Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat sejahtera kita semua. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita, memberi kita nafas hidup sehingga kita boleh hadir di sekolah ini. Nah, kita pada hari ini kita akan belajar tentang dampak dosa. Dampak dosa ini bahan materinya dari Alkitab Kejadian pasal 1 ayat yang 1 sampai selesai. Jadi tujuan daripada pelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan arti dosa, dan yang kedua siswa dapat menyebutkan dampak dosa itu bagi manusia. Yang ketiga siswa dapat mengutarakan bahwa tekad untuk tidak berbuat dosa. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita bernyanyi dulu sebelum memuji Tuhan dulu, baru kita berdoa, baru kita mulai pelajaran kita. Kita nyanyi dengan lagu Betapa Kita, 1, 2 ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bibitnya lengkap. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu buat kami. Kau berikan kami nafas kehidupan, Kau berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh berkumpul Tuhan di sekolah ini di dalam sukacita dan di dalam kesehatan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mulai belajar, kami berkati kami, perangi hati dan pikiran kami agar kami senantiasa dapat mengerti, dapat memahami apa materi yang diajarkan oleh guru kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, setelah kita memulai berdoa dan menyanyi memuji Tuhan, kita akan memulai ke pelajaran kita tentang dampak dosa. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang materi kita tentang dampak dosa. Bahan materinya dari Kejadian pasal yang keempat, yaitu tentang Kain dan Habel. Pertama-tama Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu arti dosa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Dosa artinya adalah perbuatan yang tidak baik yang melanggar aturan Tuhan. Ya. Siapa lagi yang bisa? Selin? Bisa? Oh, saya nggak bisa, nggak tahu arti dosa. Ya, tadi yang disebutkan si Immanuel itu benar, bahwa dosa itu adalah sesuatu pelanggaran yang melanggar perintah Tuhan atau melanggar kehendak Tuhan. Itu artinya dosa. Jadi dosa itu awal mulanya itu dilakukan oleh Adam dan si Hawa, manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Mereka berbuat dosa ketika mereka melanggar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada mereka? Tidak boleh memakan buah apel yang ada di tengah-tengah pohon taman Eden. Iya. Artinya bukan buah apel namanya, tapi buah pengetahuan yang baik dan yang benar yang ada di tengah taman tersebut. Semua yang ada di taman itu boleh mereka makan, boleh mereka pegang. Tapi buah yang ada di tengah-tengah taman itu yang disebut Tuhan Allah, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu yang dilarang Tuhan Allah kepada Abraham dan kepada Adam dan kepada si Hawa. Tetapi mereka manusia tersebut tergoda, ya kan? Mau mereka digoda oleh seekor ular yang digoda oleh iblis,
yang merupai seekor ular. Nah dari situlah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Maka kita sekarang adalah keturunan dari si Adam dan Hawa. Jadi kita ini adalah keturunan orang berdosa. Nah jadi karena tadi dosa adalah pelanggaran atau tindakan yang melanggar perintah Allah atau tindakan yang melanggar kehendak Tuhan. Kan kehendak Tuhan kan? Kata Tuhan tadi, jangan kau makan, jangan kau pegang buah pohon yang ada di tengah taman itu, kata si Adam, kata Tuhan Allah kepada Adam dan si Hawa. Tapi mereka ingin tahu apa sebenarnya buah pohon itu, bagaimana itu pohon itu. Lalu si iblis tadi menggoda si Hawa pertama sekali, digodanya si Hawa. Lalu si Hawa, oh iya ya, coba lihat itu cantik kalau kamu pasti. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia buah itu, pohon pengetahuan itu punya arti yang penuh bagus. Lalu dia coba, dia rasakan, lalu dia makan, ternyata ini. Itulah awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu dampak dosa kepada manusia dan kepada orang lain ada dampak dosa. Kita lihat mereka dihukum, ya kan? Ada Hawa dihukum. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Si Hawa diberi hukuman, si Adam diberi hukuman. Lalu si iblis juga diberikan hukuman. Apa hukumannya kepada si Adam? Adam akan bersusah payah di Iya, benar. Si Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Lalu si perempuan si Hawa tadi apa hukumannya? akan kesulitan dalam proses bersalin. Iya. Si Hawa akan merasa kesakitan ketika dia mengandung dan melahirkan anaknya. Lalu kepada seekor iblis tadi, saya merupai ular, apa hukumannya? Iya, dia akan berjalan seumurnya dengan perutnya dan makanannya pun dari debu tanah. Nah, jadi siapa saja yang melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan akan mendapatkan dampaknya, mendapatkan akibatnya. Mereka dihukum. Kita pun demikian, kita akan dihukum. Apabila kita berbuat dosa, maka kita akan dihukum. Jadi itu hukumannya bagi orang yang berbuat dosa. Seperti apa dampaknya? Kenapa kita mau berbuat dosa? Karena ingin tahu. Ada rasa iri hati, ada cemburu, ada rasa marah, seperti Kain cerita dalam Alkitab, Kain dan Habel. Ya kan? Si Kain dan Habel berbuat dosa karena ada akibat, ada jalannya, ya kan? Nah, lalu apa yang dia kenapa dia berbuat membunuh adiknya? Karena dia ada rasa iri kepada adiknya si Habel. Kenapa dia cemburu? Kenapa dia iri? Karena persembahan si Habel diterima oleh Tuhan, ya kan? Lalu ada si Habel dan si Kain adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain dan Habel, mereka masing-masing berbeda pekerjaannya, tidak sama mereka. Si Kain pekerjaannya adalah bertani, si Habel pekerjaannya beternak, ya kan, penggembala domba, itu pekerjaannya. Lalu mereka ini mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Dari hasil si Kain memberinya hasil pertaniannya, si Habel memberikan hasil peternaknya. Lalu si Kain memberikan hasil pertaniannya yang tidak bagus, yang bagus-bagusnya dijual supaya dia bisa banyak uang. Lalu yang tidak banyak dipersembahkan buat Tuhan. Siapa yang bisa makan itu? Yang sudah besar nggak akan makan. Oke kan? Artinya di sana bahwa si Kain tidak lagi memberikan persembahannya dengan ikhlas, dengan tulus. Tetapi si Habel memberikan persembahannya dengan mencari binatang peliharaannya yang gemuk, yang sehat, yang bagus, itu dia cari. Karena dia tahu bahwa
Apa yang dia miliki itu adalah dari Tuhan. Maka dia cari yang terbaik, dia cari yang bagus, yang sehat, itu yang dia berikan. Maka setelah dia melakukan itu, maka Tuhan melihat. Melihat itu, cemburulah. Adalah rasa cemburu, rasa iri hati dalam diri si Kain. Lalu bermaksud jahatlah si Kain. Berniat yang tidak baiklah si Kain. Padahal Habil itu adiknya sendiri. Dia tidak berpikiran lagi di situ karena sudah rasa cemburunya luar biasa. Iri hatinya sudah luar biasa. Lalu dia melakukan hal yang tidak baik, yaitu melanggar perintah Tuhan. Mempelajari tentang cerita Kain dan Habil. Ya, ini tugasnya. Ya, tugasnya menuliskan cerita tentang Kain dan Habil. Nah, ini tugasnya ya. Mencari apa yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habil tadi. Oke? Lalu yang kedua, mengapa Kain membunuh Habil? Ini yang kedua. Mengapa Kain membunuh Habil? Habil adiknya. Nah, yang dua ini aja tugasnya. Oke? Coba kamu kerjakan dulu itu di buku tulisnya masing-masing. Ayo. Tentang pelajaran dampak dosa. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Di mana dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dampak dosa adalah baik bagi manusia, ada dampak buruknya bagi manusia dan orang lain. Dosa membuat diri kita dihantui rasa bersalah, tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Selain itu, dosa yang kita lakukan berdampak buruk bagi orang lain, menimbulkan rasa sakit hati, kepedihan, dan siksaan. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman yang kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Allah memandang dosa dengan serius. Oleh karena itu, jangan menganggap enteng dosa. Setiap dosa yang kita lakukan harus kita akui supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Ya, itulah ringkas atau rangkuman dari pelajaran kita hari ini, bahwa dosa sudah kita jelas, kita mengerti apa itu dosa. Yaitu tadi dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah Allah atau melanggar firman Tuhan. Dampak dosa itu bagi manusia dan orang lain, bagi manusia atau orang lain ada dampaknya, yaitu tadi kita akan jatuh atau kita akan dihukum Tuhan. Jadi ketika kita berbuat dosa itu, kenapa kita harus berbuat dosa? Karena tadi ada rasa iri hati, ada rasa cemburu, ada rasa marah, dan tidak senang melihat orang lain. Nah, itulah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak jauh dari dosa. Kita harus bertekad supaya kita tidak berbuat dosa, agar kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham dan sudah mengerti apa tentang arti dosa dan dampak dosa bagi kita kalau kita melakukan. Nah, sebelum kita mau pulang,
kebenarannya. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan terang melalui Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami selalu dituntun ke arah yang benar. Biarlah itu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami bertekad akan tidak berbuat dosa dalam kehidupan kami. Kami berdoa